Halo, perkenalkan saya Meika dari golongan 3 angkatan 4 dan saat ini saya akan menelaah nilai berakhlak yang ada di dalam diri seorang Dr. Cipto Mangunkusumo yang merupakan seorang pahlawan nasional yang lahir pada 4 Maret 1886 di Jepara dan dikenal sebagai dokter rakyat atas dedikasi kuatnya dalam merawat masyarakat khususnya dalam wabah pes yang terjadi di Malang pada tahun 1910. Selain berkecimpung di dunia kesehatan, beliau juga merupakan salah satu pendiri Indische Partei tahun 1912 yang merupakan partai politik pertama yang terang-terangan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Meskipun pernah disingkirkan karena aktivitas politiknya, tetapi pengaruhnya ini tetap diakui secara luas. Dan ternyata konsep berakhlak ini sudah diterapkan oleh beliau meskipun pada saat itu konsep berakhlak itu mungkin belum dikenal seperti sekarang. Yang pertama, beliau ini terkenal sebagai seorang yang berorientasi terhadap pelayanan. Hal ini dibuktikan dari dedikasi beliau sebagai seorang dokter di saat wabah pes melanda Malang di tahun 1911. Kemudian yang kedua, beliau sempat menolak penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda atas jasanya sebagai seorang dokter sebagai bentuk dari ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang pemerintah Belanda terapkan pada saat itu. Ketiga, kompeten, di mana beliau ini terkenal sangat kritis dan juga tajam dalam memberikan pendapat dan juga kritikan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Selain itu, beliau juga mampu menunjukkan kualitas seorang dokter yang baik di dalam dirinya. Yang keempat, harmonis. Sebenarnya hal ini tidak dijelaskan secara langsung, tetapi Dr. Cipto Mangunkusumo ini terkenal sangat menjunjung semangat inklusivitas sebagai bentuk memperjuangkan kesetaraan untuk kaum pribumi pada saat itu. Kelima, loyal. Dr. Cipto Mangunkusumo ini berkontribusi dalam berdirinya Indische Partei dan juga Komite Bumi Putra sebagai bentuk cita-cita memerdekakan rakyat Indonesia dari genggaman para pemerintah Belanda. Keenam, adaptif. Beliau tidak hanya aktif di dalam organisasi politik, tetapi juga beliau rajin menulis sebagai bentuk kritikannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ketujuh, kolaboratif. Beliau mampu untuk bekerja sama dengan tokoh-tokoh besar lainnya seperti Suwardi Suryoningrat dan juga Douwe Dekker dalam mendirikan organisasi politik. Sekian dari saya terkait keteladanan tokoh nasional setelah peristiwa kebangkitan nasional. Terima kasih.